Misteri lembah kematian Kamchatka, Rusia yang senantiasa meminta tumbal. Rusia merupakan negara terluas di dunia yang wilayahnya mencakup Eropa dan Asia. Jauh di ujung timur negara tersebut terdapat semenanjung yang bernama Kamchatka. Semenanjung Kamchatka merupakan semenanjung terbesar di Rusia dengan luas 270.000 km persegi. Di semenanjung itu pula lah terdapat suatu lembah yang menyandang reputasi angker. Saking angkernya, lembah tersebut sampai dijuluki sebagai lembah kematian. Lembah kematian merupakan nama yang digunakan untuk menyebut lembah sepanjang 2 km yang terletak di dekat sungai Geizernaya. Lembah tersebut memperoleh nama julukan demikian karena lembah tersebut memang bisa membunuh dalam artian yang sesungguhnya. Saat musim semi tiba, salju yang pada awalnya memenuhi lembah tersebut akan meleleh. Hewan-hewan pun kemudian mulai berhamburan ke dalam lembah untuk mencari makan. Pada saat inilah lembah kematian menunjukkan reputasi angkernya. Hewan-hewan yang berkeliaran di lembah tersebut tiba-tiba saja jatuh terkulai dan kemudian mati. Padahal tidak ada makhluk apapun yang menyentuh mereka. Namun keanehan masih belum terhenti sampai di sana, karena melihat ada bangkai-bangkai bergelimpangan di sana, hewan-hewan karnivora seperti rubah, elang, hingga beruang juga bakal datang ke lembah tersebut. Nasib mereka pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan bangkai yang hendak mereka makan. Mereka jatuh terkulai dan menjadi bagian dari anggokan bangkai itu sendiri. Lebih misterius lagi, bangkai-bangkai tersebut sama sekali tidak meninggalkan bekas luka, seolah jiwa mereka meninggalkan tubuh begitu saja. Penduduk lokal dan otoritas Uni Soviet sudah lama mengetahui kalau bangkai-bangkai hewan kerap berserakan di lembah kematian. Namun pada awalnya mereka menganggapnya sebagai fenomena biasa. Yang pertama adalah fakta-faktanya, kuburan massal di padang salju. Kemampuan misterius lembah kematian pada mendatangkan maut baru mulai menarik perhatian secara serius ketika tahun 1975 ilmuwan Vladimir Leonov dan Viktor Deryagin mengunjungi lembah tersebut. Saat sedang berada di lembah tersebut, mereka menjumpai pemandangan yang sungguh membuat ngeri sekaligus penasaran. Mereka melihat 5 ekor beruang dewasa dan beberapa ekor binatang lainnya mati di dalam liang timbunan salju. Pada saat itu, pemerintah Uni Soviet memiliki peraturan khusus bagi para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian lapangan. Jika mereka menjumpai kasus-kasus aneh semisal manusia atau hewan yang mati secara massal, maka orang yang melihatnya diminta segera menghubungi pihak berwajib dengan memakai saluran radio khusus. Hal itulah yang dilakukan oleh Leonov. Saat ia tengah bergegas, ia menemukan sebuah bilik radio. Leonov kemudian menggunakan radio yang ada di sana untuk melaporkan temuannya. Keesokan harinya, ia melihat sebuah helikopter militer mendarat di lembah tersebut. 2 orang personel wanita dan 2 personel pria kemudian keluar dari helikopter. Saat mereka sudah tiba di lokasi, ditemukan bangkai beruang. Mereka hanya memeriksa sejenak bangkai beruang tersebut sambil mengambil sampel daging dan giginya. Sesudah itu mereka pergi memakai helikopter yang sama tanpa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Sadar kalau otoritas Soviet mungkin tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada mereka, Leonov dan Deryagin kemudian berinisiatif melakukan investigasi secara mandiri. Mereka melakukan analisa ilmiah dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai lembah tersebut. Pada saat inilah istilah lembah kematian pertama kali muncul untuk menyebut lokasi yang bersangkutan. Istilah tersebut dibuat oleh Leonov dalam artikel keluaran 76 yang dimuat dalam surat kabar Kamchatska Pravda. Leonov bahkan menggambarkan lembah kematian sebagai tempat di mana alam mengeluarkan kutukannya. Yang kedua adalah kaum ilmuwan pun penasaran. Leonov dan Deryagin sendiri ternyata bukanlah satu-satunya kalangan ilmuwan yang merasa penasaran akan misteri lembah kematian.
Pada tahun 75, ilmuwan Vitali Nikolayenko juga pernah mengunjungi lembah kematian. Dalam catatannya, Nikolayenko menulis kalau ia pernah menjumpai beberapa ekor bangkai beruang yang sama sekali tidak menunjukkan tanda luka-luka fisik. Analisa jejak kaki beruang juga menunjukkan kalau sebelum mati, beruang tersebut ada yang berjalan sempoyongan sebelum tiba-tiba jatuh terkulai dan akhirnya mati. Niko menambahkan bahwa dalam suatu kesempatan saat ia sedang berada di lembah kematian, ia mendadak merasa pusing dan sesak pada bagian dadanya. Gejala yang dideritanya baru hilang saat ia berada di puncak tebing yang banyak diterpa angin. Selama meneliti lembah kematian, Niko mencatat kalau ia pernah melihat 20 ekor bangkai rubah, belasan ekor bangkai gagak, dan 100 ekoran bangkai ayam hutan. Ilmuwan lain juga pernah meneliti bangkai-bangkai di lembah kematian, menjelaskan kalau hewan-hewan yang mati di lembah tersebut dalam waktu yang begitu cepat saat sedang berada di dekat tanah. Saat jasadnya dibedah, jantung mereka nampak kekurangan darah, namun paru-paru penuh dengan darah. Suatu pertanda kalau mereka mati dalam kondisi tercekik atau kekurangan oksigen. Sejauh ini belum ada manusia yang dilaporkan pernah meninggal di lembah kematian. Namun ilmuwan meyakini bahwa jika seseorang menghabiskan waktu terlalu lama di lembah kematian, orang tersebut juga akan meninggal. Keanehan seputar fenomena kematian massal di lembah kematian belum berhenti sampai di sana. Setiap kali terjadi peristiwa kematian massal, maka bangkai yang ada di lokasi tidak lama kemudian bakal menghilang tanpa jejak. Menurut salah satu klaim, bangkai-bangkai tersebut menghilang karena dipungut oleh warga setempat atau relawan yang untuk dibuang ke daratan yang lebih tinggi. Dengan begitu, hewan-hewan yang hidup tidak perlu sampai turun ke lembah kematian saat ingin mencari makan. Klaim tersebut sejauh ini masih belum terbukti dan bahkan terkesan meragukan. Pasalnya, pemukiman yang lokasinya paling dekat dengan lembah kematian jaraknya mencapai beberapa kilometer dan dipisahkan oleh benteng alam yang sulit. Di luar masalah mengenai kelanjutan nasib dari bangkai tersebut, kematian massal yang timbul di lembah kematian diduga terjadi akibat fenomena alam setempat. Di Kamchatka terdapat banyak gunung berapi aktif yang kerap mengeluarkan lahar gemuruh aktivitas vulkanis secara berkala. Ilmuwan menduga bahwa kasus kematian massal terjadi karena hewan-hewan yang kebetulan ada di sana terlalu banyak menghirup karbon dioksida atau gas beracun lain yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Jika memang demikian adanya, maka hal tersebut biasanya menjelaskan kematian massal yang timbul di lembah kematian. Namun, hal tersebut tidak menjelaskan penyebab menghilangnya bangkai-bangkai di lembah kematian. Demikian juga dengan sikap mencurigakan yang ditunjukkan oleh petugas resmi Uni Soviet saat mengambil sampel dari bangkai. Mungkinkah sesuatu mereka tahu dari lembah kematian namun sengaja merahasiakan dari publik? Jika yang menghilang bangkai di lembah kematian adalah mereka, mengapa mereka harus repot-repot melakukannya? Padahal bangkai tersebut bisa dibiarkan membusuk dalam sendirinya. Apapun itu, lembah kematian sekarang menyandang reputasi sebagai salah satu tempat paling menakutkan di kawasan pelosok timur Rusia, baik bagi para ilmuwan maupun pencinta alam biasa. Apalagi yang mencintai misteri. Kita nantikan apakah misteri tersebut akan berlanjut seiring waktu.